Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Senang sekali Rina menjumpai Anda di program Berbagi Kisah yang akan membawa Anda untuk mendengarkan cerita atau kisah inspiratif dari narasumber atau bintang tamu yang akan berbagi kisah bersama kita pada hari ini. Dan pemirsa, sudah hadir bersama Rina narasumber yang luar biasa menginspirasi sekali pada kesempatan kali ini, dan beliau merupakan dai yang ada di Kabupaten Tabalong. Kita langsung saja sapa, beliau adalah dai dari Desa Kinarum, Mas Mulkam Adimas. Selamat datang Mas. Ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baiklah, siap untuk berbagi kisah pada kesempatan kali ini. Oke, Mas Mulkam, begitu ya panggilannya. Oke, kita mungkin diawali dengan bercerita terlebih dahulu nih Mas, apa sih latar belakang jadi Mas ini bisa menjadi dai ya, mungkin dari pendidikan kah, atau dari asalnya dulu deh, Mas Mulkam dari mana nih? Kalau asal saya dari Sulawesi Tenggara, tepatnya di Desa Tinggo, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka. Di mana itu Mas? Sulawesi Tenggara itu? Ibu kotanya itu Kendari. Oh, Kendari. Ya. Oke. Untuk pendidikan sendiri Mas, kenapa kok bisa sekarang menjadi dai? Apakah pendidikannya juga berlatar belakang Islam seperti itu? Jadi awalnya itu pas saya tamat dari SMA, kebetulan SMA itu saya mondok. Setelah lulus dari pondok itu, saya mencari kampus. Dan keinginan saya itu, saya ingin melanjutkan kuliah tapi tidak ingin mengambil yang umum gitu. Jadi saya mencari kuliah itu yang berbasis agama. Kemudian adalah abang kelas saya yang tamatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Nah, itulah kampus saya sekarang, yang dimana tempatnya itu di Bekasi. Di Bekasi. Ya. Oke, dan apakah dari ruang lingkup keluarga juga ada salah satu dai atau bagaimana nih Mas Mulkam? Dari lingkup keluarga? Kalau dari keluarga saya cuma saya yang masuk pondok gitu, pesantren. Kalau saudara-saudara saya di sekolah umum gitu. Nah, sekolah umum saja gitu ya. Kalau usia sendiri nih Mas Mulkam sepertinya masih muda ini ya. Ya, kalau usia saya sendiri baru 23 tahun. Wow, Masya Allah sekali ya. Dan mengabdikan diri jauh keluar pulau gitu Mas ya. Masya Allah sekali. Ini luar biasa, usia masih muda, masih tergolong muda gitu, 23 tahun. Apa sih Mas yang memotivasi? Apakah hanya berlatar belakang sekolah pendidikan yang pondok dan sebagainya, agamis? Apakah itu memotivasi Mas Mulkam untuk menjadi seorang dai? Yang memotivasi saya itu yang dimana ada sebuah hadis yang berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Betul. Jadi itulah menjadi motivasi saya, bagaimana saya harus bisa bermanfaat untuk orang lain gitu di masyarakat dan di sekitarnya gitu. Oke, luar biasa. Kenapa tidak di Sulawesi Tenggara aja nih Mas Mulkam? Apakah di sana juga sudah menyebarkan agama gitu atau bagaimana di daerah sendiri? Kalau daerah saya sudah ada juga tempat untuk dai-dai atau ustadz yang berdakwah di sana. Dan kemarin pas kelulusan dari kampus kan sudah ada MOU, setelah lulus dari kampus ada pengabdian. Nah, kebetulan saya dikirim di Kalimantan gitu. Waduh ya. Bagaimana perasaannya nih Mas? Jauh dalam tanda kutip dilempar nih Mas ke Kalimantan. Gimana nih? Ya, alhamdulillah, terima tidak terima ya kita jalani saja ya. Oke, itu tugas kuliah berarti atau gimana? Ya, tugas kuliah dari kampus itu sudah MOU, baru setelah pengabdian nanti kembali ke kampus, baru sudah selesai gitu. Oke. Jadi ada catatan tersendiri gitu ya, kembali ke kampus seperti itu. Berarti ini sudah selesai kuliah atau bagaimana? Sudah S1 kemarin, sudah wisuda juga. Setelah wisuda langsung melanjutkan pengabdian gitu. 2 tahun. Oke. Mohon maaf tadi apa jurusannya tadi Mas Mulkam? Kalau di jurusan saya di kampus itu ada 2, KPI sama PMI. Kalau KPI Komunikasi Penyiaran Islam,
Kalau PMI pengembangan masyarakat Islam gitu. Dan Mas Mulkam mengambil ya? Saya mengambil di komunikasi penyiaran Islam. Jadi berhubungan sekali gitu ya dengan dai. Oke, luar biasa sekali. Ini kalau Rina amazing ya, anak muda gitu, masih 23 tahun tapi bergelut dengan orang banyak, orang ramai dan menyebarkan agama Islam gitu ya. Oke, baiklah. Biasanya nih Mas Mulkam kalau berbicara masalah dai ini yang disebarkan itu hanya agama saja kah atau ada hal-hal yang lainnya misalnya? Kalau kata Ustadz saya, nanti kalau kalian ditempatkan dimanapun, kalian harus bisa melakukan apapun. Kebetulan saya biasa di Kinarung itu biasa ke masyarakat, pergi berkebun, apa gitu, membantu masyarakat. Oh iya, jadi tidak hanya ini melulu kegiatan agama gitu ya. Oke, ini apa namanya, kalau masyarakat kabupaten ini pasti sudah tahu gitu ya bahwa ada salah satu program prioritas dari Bupati Tabalong itu namanya Satu Desa Satu Dai. Ini bagaimana nih ceritanya? Apakah tadi bermula dari Mas Mulkam ada tugas tadi dari kampus itu gimana nih awal mulainya jadi bisa jadi dai di Satu Desa tersebut? Ya, kebetulan kemarin kan pas kami pelepasan di kantor DPRI Jakarta itu, kami semuanya itu ada 225 dai dan daiyah. Pelepasan itu kan kebetulan juga ada Bupati dari Tabalong kan ke sana pas pelepasan. Jadi disitulah awal mulanya, dan Bupati kemudian juga menandatangani MOU yang ada di kampus untuk menerima dai kan. Jadi program Bupati sama kampus kami sudah kayak berjalan ini, sudah satu gitu. Oke, jadi itu disebarkah Mas ke seluruh wilayah Indonesia? Angkatan saya itu 225 disebar dari Papua sampai Aceh gitu, dari ujung ke ujung. Ada semua di setiap provinsi, semua dapat dai. Dan Mas Mulkam ini bukan hanya Kalimantan Selatan tapi yang di depan gitu, tapi ini di ujung loh Mas Mulkam. Gimana tuh? Kalimantan hampir setiap provinsi semua ada. Kalimantan Barat ada juga teman saya, di Kalimantan Timur ada juga. Jadi saya di sini di Desa Kinarung. Oke, baiklah. Nih bagaimana reaksi keluarga nih Mas Mulkam mendengar bahwa ditempatkan di jauh dari pusat kota nih, Kinarung? Ya, sebagaimana gitulah pesan orang tua. Hati-hatilah atau baik-baiklah di kampung orang gitu. Jadi gitu pesan orang tua. Jalannya aja. Standar aja ya, standar nasihat orang tua gitu ya. Kalau ustadz-ustadz yang Mas Mulkam berguru gitu, apakah ada pesan sebelum pergi ke sini? Untuk pesan ustadz saya itu jadi nanti kalau kalian ditempatkan di suatu desa atau di sebuah daerah, kalian harus bisa gitu, harus siap, tidak siap harus siap, karena dai itu harus selalu bisa dan serba bisa gitu. Gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Kalau kesan pertama nih tiba di tempat tugas yaitu di Desa Kinarung, apa yang pertama kali berkesan di hati? Apalagi ini jauh gitu, perjalanan darat dari bandara bahkan gimana nih Mas Mulkam? Kesan saya pertama itu pas sampai di Desa Kinarung, alhamdulillah udaranya sejuk gitu kan, jadi kayak kan tahun-tahun kemarin kan saya 3 tahun kurang lebih 3 tahun di Bekasi itu kan, jadi tiap hari adalah polusi gitu kendaraan. Betul. Kalau kita di kampung di desa jadi sejuk, adem gitu di perkampungan. Oke, luar biasa. Kalau warga-warga sekitar gimana Mas? Alhamdulillah masyarakat sekitar itu ramah kepada kita, jadi kita juga segan gitu kan ke masyarakat. Apanya gitu, lupa ini. Masyarakatnya itu ramah, jadi kalau kita bersosial itu mereka menerima kita gitu. Yang pasti sangat berkesan Mas ya untuk pertama kali ini dengan usia muda gitu ya, penuh dengan gejolak, tapi Mas Mulkam ya bisa mengantisipasinya gitu ya. Oke pemirsa, masih banyak lagi nih cerita-cerita menarik dan inspiratif dari Mas Mulkam selaku dai yang ada di Kabupaten Tabalong. Beliau merupakan salah satu dari dai-dai gitu ya yang disebar di seluruh penjuru Kabupaten Tabalong dan juga bahkan Indonesia gitu ya. Oke baiklah, jangan kemana-mana, tetap di Berbagi Kisah.
Oke, baik pemirsa, masih bersama Rina di program Berbagi Kisah dengan Mas Mulkam. Beliau adalah dai di Desa Kinarum. Ini merupakan salah satu dari 7 program prioritas tadi ya, Bupati dan Wakil Bupati Tabalong, satu desa, satu dai, dan Mas Mulkam menjadi salah satu dai gitu ya yang bertugas gitu di Desa Kinarum. Tadi sudah diceritakan oleh Mas Mulkam bagaimana reaksi keluarga dan juga kesan pertama dari Mas Mulkam datang dari Kendari ke Kabupaten Tabalong, yang mana Kabupaten Tabalong ini di Desa Kinarum, seperti warga Tabalong ketahui bersama bahwa ini jauh sekali dari pusat kota gitu ya. Sebagai kaum ini bisa dikatakan masih Gen Z gitu ya, Mas Mulkam. Jadi wow, ini luar biasa sekali kalau dari Rina pribadi gitu ya. Jadi patut kita apresiasi dan sangat menginspirasi sekali. Ini kita cerita lagi nih Mas Mulkam ya. Ini sudah berapa lama nih di Desa Kinarum bertugas? Sudah hampir 2 bulan. Oke, hampir 2 bulan. Jadi ya lumayan berbaur ya, mulai berbaur. Kalau bahasanya masih diterima atau masih dikit-dikit lah? Dikit-dikit ya, oke. Mulai paham? Ya, mulai paham. Oke, baiklah. Dan kesehariannya gimana nih Mas Mulkam di sana? Kalau keseharian saya di Desa Kinarum itu sorenya mengajar saya sorenya itu dipanggil ke rumah warga gitu untuk mengajak anaknya mengaji. Hari pertama itu 2 sampai 3 anak yang saya ajar. Hari-hari berikutnya udah mulai bertambah 5, 6. Bahkan ada ibu-ibu juga yang ikut ngajar ngaji gitu. Kalau habis maghrib saya dilanggar ngajar ngaji. Muridnya itu adalah 15 orang lebih. Jadi gitu. Kalau ada juga biasa khutbah Jumat di masjid, dipanggil khutbah Jumat. Oke, baiklah. Jadi selain tadi khutbah tadi yang menyebarkan syiar agama, juga mengajarkan ngaji, Mas ya. Luar biasa sekali. Apakah memang tugas dari dai yang disebar itu disebar ke seluruh penjuru Indonesia tadi hanya mengajarkan ngaji tadi, gimana Mas? Apa itu menjadi salah satunya? Ya, itu menjadi salah satu. Jadi kata ustaz saya itu, dai itu harus serba bisa. Ke masyarakat bisa, kayak berkebun gitu kan, harus bisa gitu, bantu masyarakat. Kemarin juga pas saya kan tiba di sini bulan Agustus, jadi sempat ya bantu jadi juri lomba Agustusan gitu. Iya betul ya, jadi sudah dilibatkan. Oke, dengan perangkat-perangkat desanya di sana gimana nih Mas? Apakah mereka pertama kali nih dibawa gitu ke masyarakat? Ya, pas pertama saya tiba, saya langsung dibawa ke masyarakat itu, ke ini berbaur di kantor desa gitu sama masyarakat untuk ikut berpartisipasi 17 Agustus kemarin gitu. Kalau mohon maaf nih Mas Mulkam, untuk tinggal sendiri apakah di mana ini tinggalnya kalau boleh tahu? Kalau sementara saya masih tinggal di rumah warga, yaitu rumah Pak Wahyu dan Ibu Rahmawati, dan nantinya akan dipindahkan, ada rumah beliau yang kosong, yang satu nanti saya akan dipindahkan ke situ. Oke, baik, luar biasa sekali gitu ya. Dan muda gitu tadi, ini masih menjadi perhatian Rina gitu ya, karena jarang sekali generasi muda yang mau gitu jauh-jauh datang, apalagi di pelosok gitu ya, dan ini menyebarkan agama gitu. Oke, sejauh ini Mas Mulkam pasti di setiap yang dilalui pasti ada tantangannya nih. Kalau Mas Mulkam sendiri selain ya mungkin jauh gitu ya dari keluarga, apa sih tantangan yang dihadapi hingga saat ini? Kalau tantangan kurang lebih kayaknya nggak ada sih, karena saya sudah lebih terbiasa sendiri gitu dari mondok. Kemarin tahun kemarin juga saya ada program dari kampus Kafda, saya dilempar juga di Sumatera Barat di Mentawai. Jadi udah terbiasa gitu. Jadi harus bisa seorang dai itu harus serba bisa. Jadi kita itu minimalisir yang kita bisa gitu. Oke, baiklah. Ini adakah juga tantangan-tantangan dari orang-orang sekitar, misalnya warga gitu, misalnya memandang ini orang jauh datang ke kampung gitu. Adakah pernah terdengar seperti itu? Kalau sampai saat ini belum ada sih. Alhamdulillah warganya ramah-ramah, baik-baik gitu. Mungkin kalau untuk tantangan sendiri saya itu pada anak-anak dalam kutip bukan nakal gitu. Mereka masih banyak itu kayak anak-anak
sudah SMP apa gitu belum bisa ngaji, masih pro. Jadi saya tertantang untuk diri saya itu untuk mengajarkan mereka agar bisa ngaji gitu. Iya, dengan metode yang masuk di anak umur SMP Mas ya. Iya, SMP gitu. Oke, itu menjadi PR sendiri. Bagaimana sejauh ini, apakah ada perkembangan gitu dengan anak-anak yang belum fasih mengaji? Untuk perkembangan saat ini masih dalam tahap proses, mereka masih baca yang terbata-bata. Mungkin kedepannya kalau sudah terbiasa mungkin sudah lancar gitu. Ini menjadi PR Mas Mulkam sendiri ya. Iya. Dan ini walaupun masih baru, apakah ada paling berkesan nih momen atau cerita selain tadi menemukan ada yang belum bisa mengaji, adakah momen-momen atau yang berkesan lainnya selama ini 2 bulan ini? Berkesannya itu ya kayak di keindahan alamnya, kan di situ juga ada tempat wisata gitu di mana, di Riam ada namanya situ, di Bendungan Riam di Kinarung. Itu tempat wisata ini sangat indah menurut saya itu kan. Jadi saya sempat ke situ dan kali sungainya itu sangat besar gitu. Jadi keindahan alamnya sangat indah, insya Allah. Apakah sudah menghubungi keluarga nih bahwa wow ini luar biasa sekali tempat yang ditugaskan ke Mas Mulkam? Ada pernah video call kah mungkin dengan keluarga? Iya, alhamdulillah pernah juga video call sama ibu gitu kan, melihat di tempat tugas saya di Desa Kinarung gitu. Yang beginilah keadaan di tempat desa saya sekarang. Oke, luar biasa sekali nih pemirsa ya, cerita dari Mas Mulkam. Semoga menginspirasi generasi muda juga gitu ya, bahwa tidak hanya di dunia kayak generasi muda gemari gitu, kayak kesenian dan lain sebagainya, ini keagamaan juga ada generasi muda yang hebat sekali. Wow, luar biasa. Dan setelah ini masih ada cerita-cerita menarik lagi dari Mas Mulkam di segmen terakhir. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Berbagi Kisah. Oke pemirsa, kembali lagi bersama Rina dan juga Mas Mulkam. Beliau merupakan dai dari Desa Kinarum. Tadi sudah bercerita terkait pengalaman beliau kurang lebih 2 bulan tadi bertugas di Desa Kinarum. Sudah banyak sekali gitu ya momen-momen berkesan di hati beliau seperti itu ya, baik dengan warganya gitu ya maupun dengan profesi beliau. Dan kita sudah ada di segmen terakhir gitu ya dengan Mas Mulkam. Tentu saja akan memberikan kita pesan-pesan inspiratif gitu ya dari beliau. Mas Mulkam, kalau boleh bercerita nih, apa makna bagi Mas Mulkam pribadi menjadi seorang dai? Apakah ada makna tersendiri nih buat Mas Mulkam? Ya, yang sebagaimana tentang dari hadis tadi, yaitu kita harus menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia lain. Karena itu seorang dai adalah untuk mengemban amanah mulia untuk mengajak orang lain ke jalan kebenaran Islam dengan penuh cinta, kebijaksanaan, keikhlasan. Dai adalah perubahan sosial yang menyebarkan ajaran Islam, memberikan bimbingan keagamaan, serta memberdayakan masyarakat untuk mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Itulah. Jadi tidak hanya di dunia gitu yang dikejar Mas Mulkam, tapi juga keindahan di akhirat ya. Masya Allah sekali Gen Z kita pada kesempatan kali ini ya. Oke, baiklah Mas Mulkam, ini menurut Mas Mulkam apa sih yang dibutuhkan seorang dai muda nih agar bisa bertahan dari berbagai tantangan dan memberi manfaat di desa? Apa sih yang diperlukan oleh generasi muda seperti Mas Mulkam? Yang diperlukan dai itu ketika berdakwah di pedesaan yaitu kesabaran dan keikhlasan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan tidaklah seorang hamba diuji sesuai dengan kemampuannya. Jadi Allah itu menguji seorang hamba itu sesuai kemampuannya. Jadi kita sebagai seorang dai harus menerima dengan ikhlas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk menjalani kehidupan kita, dan untuk memberikan manfaat untuk desa, yaitu kita sebagai seorang dai harus menggali lagi lebih dalam ilmu-ilmu yang tentang spiritual masyarakat. Jadi setelah kita mencari ilmu tersebut, barulah kita menyebarkannya ke masyarakat gitu. Oke, luar biasa sekali. Jadi keikhlasan dan juga kesabaran gitu ya dari generasi-generasi muda penerus masa depan gitu. Oke, adakah target tersendiri dari kampus mungkin atau dari yang menugaskan Mas Mulkam, berapa lama nih ditugaskan di Desa Kinarum?
Kalau saya sendiri tugasnya di desa Kinarum itu selama 2 tahun di desa ini. Oke, jadi lumayan Mas ya, Ya. Masih lama lagi gitu. Ya, masih lama. Oke, bagaimana nih melihat 2 tahun masih lama? Ya. Gimana nih menurut Mas Mulkam? Ya, jadi jalannya aja gitu nanti lama waktu terus berjalan lama kelamaan nanti nggak terasa gitu. Terbiasa. Terbiasa. Gitu. Oke, nanti setelah 2 tahun apakah digilir lagi ke desa lain atau Mas Mulkam mau kembali aja nih ke Kendari? Mungkin rencana saya akan kembali ke kampung halaman karena bagi saya itu saya sudah lama merantau gitu. Kemarin di Jawa hampir 4 tahun, nanti di sini di Kalimantan 2 tahun. Mungkin nanti saya kembali ke kampung halaman. Atau nanti mau membawa istri gitu ya dari Tabalong, siapa Nanti tahu hari, gitu ya, oleh-oleh buat orang tua, siapa tahu Mas ya? Ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Oke, baiklah. Oke, ada mungkin pesan gitu kepada generasi muda nih yang ya berprofesi sebagai dai kah atau yang lainnya, silahkan ada yang mau disampaikan kepada generasi muda. Jadi pesan saya kepada generasi muda yaitu teruslah menambah ilmu wawasan kalian terutama dalam hal ilmu agama karena ilmu agama itu seperti pondasi bagi kita kan untuk melanjutkan kehidupan seterusnya. Jadi untuk generasi anak muda semangat menuntut ilmu dan jangan menyerah untuk masa depan kita. Masya Allah sekali, semoga terpatri di jiwa generasi muda ini ya. Terakhir nih harapan, mungkin di ya sebelum 2 tahun dijalani, apa harapan di desa Kinarum sendiri, tempat bertugasnya Mas Mulkam, apa yang diharapkan nih? Ya harapan saya selama bertugas di desa Kinarum ya itu tadi kepada murid-murid saya gitu ya, anak-anak yang saya ajar ngaji, semoga nanti sudah bisa lancar ngajar ngajinya, bahkan bisa menghafal 30 juz Al-Quran gitu. Masya Allah. Untuk kedepannya. Oke, baiklah, luar biasa sekali ya. Semoga menginspirasi sekali lagi ya Rina sampaikan, semoga menginspirasi generasi muda gitu ya, bahwa menjadi dai apalagi ditugaskan jauh dari keluarga ini tidak menjadi masalah gitu ya. Jadi tetap semangat juga buat semuanya. Dan apakah ada yang ingin disampaikan lagi Mas Mulkam kepada keluarga mungkin atau orang-orang di Kendari? Pesan yang saya ingin sampaikan kepada keluarga di kampung, khususnya kepada orang tua dan saudara saya, alhamdulillah saya di Kalimantan ini diterima baik dengan masyarakatnya yang ramah gitu. Jadi doakan saya semoga lancar berdakwahnya di desa Kinarum gitu. Oke, dan doakan juga ya semoga Mas Mulkam di sini sehat. Amin. Dan keluarga di sana juga sehat. Oke, balik terima kasih banyak Mas Mulkam sudah berbagi kisah inspiratif di kesempatan kali ini ya, dan sehat selalu buat Mas Mulkam dan nanti semoga bisa mengemban tugas walaupun hanya 2 tahun ya di Kabupaten Tabalong, tepatnya di Desa Kinarum. Dan terima kasih juga Anda pemirsa TV Tabalong sudah menyaksikan berbagi kisah yang memberikan Anda tadi kisah-kisah inspiratif dari narasumber, terutama tadi Mas Mulkam sudah berbagi kisah terkait profesi beliau sebagai dai yang jauh datang dari Kendari yang bertugas di Desa Kinarum. Semoga bisa menginspirasi Anda. Rina bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.